Assalamualaikum brother everybody. Kembali lagi ke segmen Posjok Podcast Pojok. Di sini gue kedatangan tamu gue ini adalah masih satu SMP sama gue, dan dia sahabatan kental sama Eko, ya kan. Di sini gue bakalan nyeritain tentang hal-hal kocak tentang dia sama Eko. Yang belum nonton videonya nih, lu lihat videonya di sini. Jadi gimana nih? Terus oke, kenalin aja dah. Lu kenalin, Dam. Lai. Oke, kenalin, nama gua Adam. Biasa dipanggil Lai, biasa dipanggil Lai, ya kan. Di sini gua bakalan nyeritain tentang pengalaman lucu gua sama si Eko apa Bonbon ya gitu ya. Ya. Pokoknya sama Bonbon sama Eko Ya. nih rival abadi kayaknya ya. Ya, jadi kalau lu yang belum tahu kelucuannya dari si Eko ini, langsung aja lah lu tonton aja nih video di sebelumnya ya. Ya, video sebelumnya Ya, lu tonton pasti lu ya. bakal kenal sama dia ya kan. Kenal habis. Ini sebelumnya nih gua bakalan nanya-nanya juga sama si Lai. Oke, Lai. Gimana kabar lu, sehat? Sehat. Gimana nih? Oke. Lu gawe di mana sekarang? Biasa, masih tempat yang kemarin itulah di POM gitu. Soalnya nih kita kan teman lama nih dari SMP ya kan. Iya. Terus bareng juga sama Eko. Iya. Kira-kira lu punya kejadian lucu gak sih sama Eko itu pas saat dia ngejar-ngejar cewek apa gimana gitu? Pengalamannya nih ada ya. Kalau untuk pengalaman lucunya gua masih Eko ataupun si Bonbon mah ada lah gitu. Contohnya kayak misalnya dia katanya dia naksir tuh pas SMP sama cewek. Lu tau gak ceritanya kayak gimana dia ngejar-ngejar? Yang mana nih? Yang dia sebut kemarin lah. Oh, jadi gini ceritanya ya kan. Nih, jadi si Eko ini kan pernah suka ya kan sama si cewek yang ini nih, ya kan. Nah, jadi dulu ceritanya gini, sehabis balik sekolah ya kan. Nah, itu ramean tuh anak-anak, ya kan. Bawa sepeda dulu, zaman-zaman sepeda lah ya kan. Naik sepedaan ya. Ya kan, masih enak-enak naik sepeda lah gitu. Ini jalan nih, ikutin tuh cewek ya kan. Siapanya yang ngikutin? Ya anak-anak ramean nih sama si Eko namanya saking semangatnya ya kan gitu. Jadi ngikutin ya kan. Yang berhubung kita udah apa ya, kagak tahu daerah itu juga gitu kan. Kayak baru-baru pertama kalinya ke sono, ke tempatnya gitu. Akhirnya jalan dah tuh ya kan, jalan ya kan. Sempet dah tuh pas udah nyampe daerah SMA ya SMA Sinjai situ. Oh iya, Sinjai gitu kan. Nah, sempet tuh kehilangan jejak ya kan. Kehilangan jejak tuh, iya, kehilangan jejak. Ini kemana nih si cewek ya kan? Si ceweknya kemana ya kan? Akhirnya mau coba dah. Ayo coba nih, ayo. Kita cari aja dulu, ikutin aja udah sini aja nih. Nah, akhirnya ada tuh gang ya kan. Ya enggak, itu masih belum ketemu lah si cewek ya kan. Belum ketemu. Dia bilang ini kayaknya masuk sini nih, udah coba aja masuk sini aja. Dia bilang ya udah lu kalau mau mah masuk duluan gitu kan. Nah itu begitu udah masuk nih ngikutin jejak ban nih ya kan. Lu nih ada jejak ban sepeda gitu kan. Ada jejak ban sepeda nih. Ikutin nunduk ya kan. Kaget tiba-tiba tuh si cewek tiba-tiba berhenti gitu kan. Pada panik. Pada panik tuh saya puter balik bilang. Ah, udah pas udah berbalik ya kan, namanya udah saking paniknya kan itu sepeda pada kebut. Nah di situ gue juga sempet lah ya kan. Nah panik juga, nabrak dah tuh gue, nabrak yang listrik. Nabrak yang listrik anjir gue bilang. Gue bukannya apa ya, yang gue keselin di situ nih. Anak-anak yang lain bukannya nolongin gue ya kan. Malah pada nolongin sepedanya. Yang ngeselinnya kayak gitu gue bilang. Parah bener. Nah di situ tuh awal percintaannya si Eko ke si Messi gitu. Itu awal itu, percintaannya ngejar dia. Ngejar gitu kan. Ya cuman ya Tapi dapat nggak itu? ya kagak gitu. Berarti lu sebagai temen lu pengorbanannya bantuin si Eko. Ya iya itu pengorbanan gua sampai gua nabrak yang risik juga ujung-ujungnya kagak dapet juga. Aduh, bener-bener Itu padahal baru pengen tahu tuh, pengen tahu rumahnya itu jadi mana sih. Oh, jadi lu ngikutin dia pengen tahu rumahnya di mana. Ya, kan? Tapi pas awal-awal masuk ya, lu ngerasa nggak sih Eko kan istilahnya paling gede di situ ya. Gua pertama nganggap itu si Eko jagoan di situ. Sama, gua juga nganggapnya gitu ya kan. Gimana kagak kelihatan serem lu. Gila, baru pertama-tama awal masuk sekolah aja buset gua pernah ngeliatnya.
buset nih orang seram amat gitu kan, terus sendiri sama kaos kaki panjang. Kaos kaki panjang itu ciri khasnya bola. Bener. Itu dikaretin juga kan. Itu nggak tahu dah, mungkin biar pedas kali ya kan. Dikaretin. Ya, udah gitu kayak ketinggalan juga ada rantainya ya kan. Oh iya bener, pakai rantai lagi emang dia, bener. Ya kan? Bener dah itu. Nah, ya namanya masih baru kan gitu. Itu gua anggap preman banget lah ya, iya. tahu sendiri gitu. Serem, dari larinya aja joki lu bener. Iya. Kalah anak-anak larinya bener. Atau kayak gimana kamu kalah lu? Set, atlet lari maraton itu. Bener ya, paling menang ya. Iya, atlet lari maraton itu juga. Kalau dibilang mah si Eko ini kan juga di SMP nggak, biarpun orangnya ini ya agak inilah gitu kan, cuman berprestasi menurut gua. Dari segi apa nih? Dari segi apa? Nah kayak gini, segi lah itu tadi satu ya, lomba balap maraton. Oh dia juara ya bener, lari paling oke. Yang resmi, itu yang resmi, ya kan? Itu yang resmi. Ya kalau yang legalnya ya itu sendiri. Dulu kan zaman sepeda ya kan, kita lomba. Oh ya bener, Ya, sepeda itu sepeda ya kan. Ya menurut gue itu satu prestasi dia gitu kan. Satu prestasi. Sepeda dia paling tersohor sih dia. Paling mantep dah. Udah settingan balap itu. Itu sejual pokoknya dulu tuh gimana ya, namanya kita SMP dulu belum dibolehkan ya dengan bawa motor gitu kan. Akhirnya kita kan sekolah kan bawa sepeda nih ya kan. Sebelum kita masuk nih, sebelum nanti sekolah kan biasa kita ada nih lomba balap sepeda. Oh iya gitu benar, kan, ya benar. Nah, itu gue nggak tahu kenapa itu kan setiap balapan sepeda nih itu si Eko selalu juara gitu. Oh Eko, gue nggak tahu juga nih ya kan, ini mungkin dia udah settingannya balap gimana. Dia ada kodamnya dia. Nah, iya, mungkin kodamnya itu keras gitu. Makanya gue bilang itu ya, kalau menurut gue sih itu suatu prestasi dia nih. Lomba balap sepeda juara pertama. Bener. Oh iya, itu kan dari segi cewek ya kan. Kalau misalnya dia apa? Kalau menurut lu ya suka berantem gak sih pas SMP itu? Kayaknya kan perawakannya yang tadi gue bilang tuh, pertama gue kenal dia aja kayaknya jagoan gitu kan. Kalau untuk masalah segi berantemnya nih ya, ya mungkin dari dulu nih awal gue pertama tahu si Eko nih gitu kan. Ya mungkin dulu gue sempet ada gitu kan. Ribut. Jadi gini. Dulu nih kalau dulu di kelas 7 ya, yang namanya kalau dibilang gua bisa matematika bisa lah gitu kan, bisa ya kan. Nah jadi begitu guru ngasih tugas nih ke gua gitu kan, ngasih tugas ke anak-anak gitu kan, ke muridnya. Nah di satu kelas itu baru gua doang nih yang selesai gitu kan, baru gua doang yang selesai. Cuman pas gua mau ngumpulin, si Eko ini mau nyontek ke gua mau nyontek ke gua, cuman gua kagak mau ngasih gitu kan. Gue bilang, lu kerjain sendiri gitu kan. Gue bilang, masa gue ngerjain, gue ngasih contekan ke lu gitu kan. Akhirnya gak seneng ya kan. Ya namanya gue dulu masih baru-baru juga kan, gue dari ini kan. Digatak gue. Oh lu digatak gue anjir. Gue bilang, ini orang kagak dikasih contek, gue digatak. Kekerasan ini kan. Set, kalau gue dulu udah ngerti pasal mah udah gue visum nih. Anjir. Gara pelajaran gue digatak ya, situlah gitu kan. Gue sempet nangis gitu. Oh lu pas digatak nangis? Nangis ya, karena kan gue menurut gue ini orang jagoan preman gitu ya. Kita pasrah kalau dia marah ya, pasrah aja gitu kan. Nah terus juga kalau untuk ribut kayak gitu ya, kalau untuk dari dulu nih ya mungkin kalau dari kelas 7 ya itu aja sih gue ribut sama si Eko. Oh ribut, pengalaman ribut sama dia. Tapi ribut sama yang lain pernah juga? Kalau ribut sama yang lain gua tuh pernah gua dulu tuh ribut ya kan. Pernah gua ribut sama si Bonbon, pernah. Oh lu ribut sama Bonbon juga? Oh iya gua ada di situ, gua tahu. Ribut sama Bonbon. Jadi gini ceritanya nih. Nih waktu di lapangan pas jam istirahat ya kan. Ini si Bonbon nih ngeselin gitu, gue ngeselin banget gitu. Ini orang ngajakin ke kantin jajan gitu kan. Gue bilang ayo udah jajan gitu kan, ke kantin gitu. Nah gue jalan duluan. Ini orang kemana? Katanya nendang sepeda gue nggak seneng ya kan. Nggak dapat sebab. Nah, iya, ini orang ngapain nggak jelas bener gitu kan, nendang sepeda gue. Set, lu ngapain lu nendang sepeda gue gitu kan? Lu kalau mau ribut ayo gitu kan.
Akhirnya ya udah ayo ribut gitu. Oh, tadi ya? Janjian dah tuh gue ribut ya kan. Di Pasar Rebo ya. Di Pasar Rebo tuh ya kan, waktu itu ada lu ya kan. Ada lu tuh ribut tuh. Yang namanya dulu si Bono gede ya kan. Gede. Bogem dulu badannya. Iya ya kan. Gue udah berusaha nih, gue bilang ini orang gede gimana nih gitu kan. Gue mau nampol dari mana nih gitu kan. Gue udah ini kan, udah ancang-ancang nih. Harus sini maju gue bilang gitu kan. Dia kagak mau, yang main badan gede ya kan. Dia mah bertahan aja tuh, defense aja dia mah. Udah begini gue tampol dari kanan kagak kena, dari kiri kagak kena ya kan. Ya akhirnya gue capek juga ribut sama dia tahan doang ya kan. Ya udah akhirnya gue mundur. Dikiranya gue kalah. Dikiranya lu kalah. Dikiranya gue kalah. Malah dikiranya takut gitu gue mundur. Dia bilang ya lu kalau mau ribut ya ribut gitu kan, tampol-tampolan bukan lu nahan doang. Ya kalau mau begitu mah mending gue nampol samsak sekalian ya kan. Ya, itu. Nah, awal itu gue pernah ribut sama si Bonbon. Nah, tapi dari situ juga gue deket sama si Bonbon ini gitu. Awal mulanya berarti awal mula gue deket sama si Bonbon juga sih itu. Berarti dari ribut jadi pertemanan lo. Iya. Benar. Terus kalau misalkan ini kan cerita SMP nih. Lu waktu cerita yang lulusan kalau nggak salah tuh, yang ke Jakarta nge-BM. Ikut nggak lu? Yang ke Jakarta ke BM. Yang nge-BM yang bilangnya pengen ke acara dahsyat apa sih? Oh, yang sama Wibi. Oh, yang ke ini yang mau nonton Inbox itu iya, mau nonton Inbox. Itu mau nonton Inbox itu. Iya di situ gua ada itu, acara kocak gua. Makanya itu yang mau nonton Inbox. Pas acara itu kocak gua ya kan. Itu nonton Inbox itu mah. Lu ada ya cerita sama gitu? Jadi gini, gua lucunya gini ya. Namanya dulu Bonbon badan gede ya kan. Nih, baru mau berangkat. Itu baru mau berangkatnya udah dikasih kocak ini kan. Kocak bener menurut gua nih. Gue baru mau BM ya kan, di Putat nih baru dapat BM-an gitu. Yang namanya gua CS lah, masih Bonbon kan, CS kental kalau dibilang kayak gitu. Nah, BM-an tuh dapet lah BM-an di Putat, baru mau naik ya kan. Jadi gua ngadulin si Bonbon dulu nih, naik ya kan. Udah mau naik duluan Bon, gue bilang gitu. Udah ntar gua tahan gitu kan. Nah, Bonbon naik ke atas ya kan. Gue di bawahnya persis gitu. Anjir gak tau ngapa, ini mungkin karena dia gede juga badannya kan. Robek gitu celana anjir. Itu pasti di bawahnya lagi. Iya, depan muka gua anjir. Berarti lu udah tahu dalam luarnya Bonbon berarti. Iya. Anjir gue. Ya makanya gue bilang anjir ini orang gimana. BM celana robek. Tapi pas BM di situ gua inget tuh. Eko yang mantekin Eko pas mantekin di depan SMP 1 Pasar Kemis ya kan? Oh iya, itu ya. Itu ceritanya gue bilang sama Eko, kok lu pantekin, kok lu naik doang lu kata gue kan. Lu naik pantekin lah gantian lah. Dia mantekin tuh lah. Awalnya truk, depannya truk ya. Iya sih mantekin. Begini, ada angkot nyali. Ada apa nyali? Iya. Jadi yang berarti bukan truk, angkot. Iya. Nah iya makanya gue juga bingung. Nah di sini gue juga ada nih. Dari mana lu sejarahnya mau nge-BM gitu kan? Mau berhentiin pantekan gitu kan? Berhentiin BM-an bukan di tengah jalan gitu kan? Ini dari tepi anjir. Lu ngapain? Lu kayak ibu-ibu mau angkot tuh gitu. Yang jelas aja angkot yang berhenti. Gue langsung bilang, bang nggak jadi bang. Langsung gitu. Itu kocak itu pengalamannya kocak dah itu. Itu pas nyampe di kota lah ya, seingat gue ya. Kan itu kan gitu pada di atap tuh semuanya. Pas di mobil gede tuh, ya kan. Pas di kota tuh kalau nggak salah tuh mobilnya mau belok apa ya. Jadi orang tuh pada turun semua tuh kita orang pada turun ya kan. Tuh pada mencar lah ya. Udah gitu hujan ya kan. Anak-anak pada sibuk nyari BM-an. Udah lari kan, cepet sendiri kan. Nggak tahu siapa naik ke bis kota kan. Gue kayaknya naik ke BM-an naik ke bis kota. Gue mau bilang sama anak gue ya sini naik. Anak-anak naik ke BM-an naik ke bis kota. Jadi mencari turun lagi dia. Itu yang bener ada yang macam-macam SMP kalau di itu masih hujan tiba-tiba. Ya Allah, kok lu dari mana? Gua malah naik bis gitu kan. Yang ngikutin siapa lu ketika naik bis ya kan? Kocak bener gua. Kalau kita ngomongin si Eko mau si Bonbon sih enggak habis ya gitu kan. Karena kita tahu sendiri lah dua orang ini kan rival abadi. Mau dari percintaan mau apa juga rival abadi dia mah. Soalnya
sering juga sih main sama dia ya kan, sama si Eko. Hmm. Terus juga ini kan tadi SMP nih ya. Kita langsung aja kali ke SMK ya. Kayaknya gue denger juga sama cerita lu nih. Yang lu SMK dulu dibonceng apa lu ngebonceng ya? Nah iya, jadi dulu gini pengalaman pahitnya gua nih. Pas SMK nih ya. Iya, sama SMK-nya nih ya kan. Jadi gua dulu tuh SMK bareng ya kan, bareng berangkat ke sama si Eko. Oh, lu boncengan? Iya, karena kan gua nggak bawa ini Motor. kan, motor gitu kan. Ya akhirnya gua bareng sama si Eko nih, balik sekolah nih. Balik sekolah. Ini namanya juga terkenalnya kalau di SMK ini udah cool banget lah ya, gitu kan. udah Cool banget lah, tuh, pokoknya udah dari keren tempat banget, ya. parkir juga harus istimewa dia Iya, mah, ya kan. Udah VIP Istimewa lah. ya kan. Pokoknya waktu pas mau balik sekolah itu udah gue ingetin, kok lu kalau naik motor tuh santai aja gitu kan, santai aja, lu lagi juga pakai headset gitu kan, santai aja tuh. Dia kagak dengerin kali ya, mungkin pakai headset Oh gitu iya kan. bener, nggak kedengeran. Kalau gue bilang gini, kira pas di daerah Kota Bumi ya kan, betul di daerah Kota Bumi dia kenceng gitu kan. Gue ngeliat nih Itu ada posisi kering apa hujan? kering, Oh, kering itu. Memang posisi di sini juga Kota Bumi rame gitu, rame, orang ya. mau nyebrang ya kan gitu. Udah gue bilangin dari jauh, kok santai kok, itu di depan ada anak kecil mau nyebrang gitu kan. Ya mungkin dia pakai headset kagak kedengeran nih, kagak kedengeran. Gue bilang gitu, kok pelan. Jadi ini ada depan ada angkot nih, depan ya kan. Si Eko udah gue bilangin, kok awas kok depan ada orang mau nyebrang gitu kan, anak kecil mau nyebrang. Akhirnya dia kagak dengerin gua nih, ya kan, dia ngambil kanan, kenceng. Saya tuh kesian nih anak bocah. Anak bocah nyebrang kebetulan. Iya, kebetulan banget itu mah. Si Eko lagi kenceng banget. Anak bocah nyebrang, ketabrak, ya kan, ketabrak, ya kan. Betul lu jatuh dua-duanya tuh. Jatuh, cuman gua berlindung si Eko ya kan. Berlindung nih si Eko terbang begini, gua di atasnya begini. Lah gua kagak mau lecet. Kagak mau lecet gua begini, cot ya kan. Mikir udah tuh, ya kan, jatuh udah pak nih kan, motor hancur-hancuran. Yang gua heranin gini ya kan. Lah, ini si Eko bukan jatuh, bukan buru-buru benerin motornya ya kan gitu kan, karena kan di tengah jalan motornya gitu kan, udah gitu kan, bukan nolongin anak bocahnya gitu kan, dia malah nyariin apa, nyariin pecah-pecahannya anjing, nyariin pecah-pecahannya dikumpulin sama dia. Gue bilang geblok nih orang nih, itu motor apa di tengah jalan sampai rame begitu ya kan, dia mau ngumpulin begini ya kan. Akhirnya ya udah tuh dia ngumpulin gitu kan, ngumpulin pecah-pecahannya kan, body ya, body yang pecah ya kan. Ya udah gua ngebantuin tuh anak kecil ya kan. Oh iya, anak kecil gua pungutin tuh, kebetulan juga anak bocahnya baru beli pisang crispy ya kan. Masih anak-anaknya itu anjir, masih panas-panasnya gua pungutin gitu kan. Anjir gua pungutin. Si Eko lagi sibuk ngintin ini kan, pecah-pecahannya gitu kan. Oh aja orang nih. Akhirnya gitu gua pinggirin kan anak bocah ya kan. Ada lah bapak-bapak ya kan, dateng tuh bapak-bapak. Dia nanyain, kebetulan mungkin itu tetangganya juga kali ya. Nanyain, ini gimana ini anak kecilnya gitu kan. Ini anak kecilnya seleo nih kan. Oh kata dia, karena gua punya. Aku bilang juga kan gua gak pegang duit tuh, gak pegang duit. Ya memang masih sekolah ya. Ya kan, habis lah gitu kan, duit gua tuh kan. Nah akhirnya si Eko, gua bilang, tuh ini gimana kok gua gak pegang duit gitu kan. Jadi si bapak-bapak ini minta tanggung jawab. Buat ngurut lah minimal ya. Buat ngurut. Akhirnya gue bilang gini, kok gimana ini kok? Gue gak megang duit, ini orang minta turut gitu kan. Dengan PD-nya si Eko ya kan, ngeluarin duit, gue kira mah duit gocap gitu nih ya. Set ngasih goceng, gue bilang anjir lu mau ngurut apaan? Mau ngurut apaan ini goceng? Gue ngasih goceng doang. Iya ngasih goceng doang. Lah gue kagak tega juga ya, cuma gue kagak tega yang pegang duit gitu kan. Ya udah pak PD aja gitu, ngasih goceng gitu kan. Ya untungnya aja bapak-bapaknya ini kagak mempermasalahkan, yang penting kan ada tanggung jawab gitu kan. Berarti ada itikat baik. Iya, mungkin buat ganti gorengan. Iya. Cuma sayang juga itu pisang gorengnya. Tapi dibawa pulang lagi enggak apa bocahnya enggak? Dibawa pulang lagi. Dibawa pulang lagi. Gocengnya diambil juga. Iya. Oh, berarti untung ini masih untung ya. Kan untung goceng. Untung goceng. Jadi kan dari situ kan gua juga SMK kan bareng sama lu ya. Itu semenjak dari situ dia cerita sama gua, gua kemarin ngebut kata dia. Ngebut gua jatuh malah nabrak anak kecil. Dia cerita sama gua. Terus besokannya gua pulang sekolah, gua ketemu sama dia. Berhubung gua dibonceng juga sama temen gua kan. Gua bilang sama gua, "Kok lu jalan pelan amat?" gitu. "Iya nying, gua kemarin kenceng kecelakaan," kata dia kan. "Udah gua pelan-pelan aja lah." Ya kan. Set ya. Gua ngebut tuh jalan set. Kebetulan gua berhenti dulu nongkrong kan.
Pas itu dia pas gua mau balik nongkrong, mungkin dia karena udah jalan pelan ya pulang. Itu masih ketemu sama gua lagi di Batavia. Lagi bener-benerin lampu motor kan. Iya, biasa Gua dia tanya, masih iya, sibuk dah, iya ya. sibuk. Gua tanya, "Lu kenapa?" "No," kata gua. "Iya anjing, gua padahal udah jalan pelan, gua masih ditabrak sama orang." Emang dia udah suera. Udah suera. Nanti gua lu kenceng ditabrak orang. Ada juga pengalaman nying. Jadi pengalaman gini lu nih ceritanya nih. Gue heran ini ya, si Eko nih balik sekolah juga ceritanya nih, ya kan? Balik sekolah ya kan, dia nungguin temen kali ya kan, nungguin temennya. Dia nepi di pinggir jalan deh, di pom. Ya di pom kan? bensin. Temennya mungkin lagi isi bensin, gitu kan? Dia nungguin nih di depan pom, ya kan? Dia nepi di pinggir jalan. Oh di pinggir jalan tuh posisi. Gue heran itu, dia lagi udah nepi begitu masih bisa kelindes aja. Gue heran. Oh, yang kelindes truk ya, itu. iya, kelindes truk gue ini. Ini orang bisa motor hampir remek begini. Lagi enggak sih Eko kenapa enggak ngomong gitu, "Woi berhenti gitu ya kan?" Iya. Posisi truk katanya lagi mundur ya. Ya iya makanya gue bingung kan. Harusnya kan teriak dong. Iya, ya teriak kan? lah Ini istilahnya. mah kagak, emang udah masrain aja kan di motornya gitu. Sengaja kali, sengaja. Kesel kan di motor ya kan remek gitu. Bisa kelindes sama gitu. Lu gimana ceritanya lu? Kalau orang kan rata-rata nih misalnya nih jarak 2 meter aja kan udah ketahuan ya, "Bang, berhenti gitu kan." Ini mah enggak kali. Ya kagak, dia mah terusin aja ya. Bodo amat, gue minta Ducati kali gitu kan. Gue bodo amat, ini motor gue rusak, gue minta Ninja ya gitu. Makanya gue ini orang heran aja lu gitu. Mungkin dia memang udah jiwa pembalap gitu. Jiwa petarung gitu ya, berarti, jiwa petarung juga dia, iya. Jadi udah siap mental gitu kan. Jadi mau apa-apa juga istilahnya udah sistem tempur, hancur-hancur juga. Makanya gue bilang parah ini orang dah. Tapi itu motor diganti. Diganti apa? tuh motor karisma. Oh, lebih mantep lah karisma. dari karisma. Naik tingkat lah, naik tingkat. Iya. Ya walaupun itu juga sama aja lah gitu kan. Itu yang dinabrak anak kecil gorengannya tumpah itu naik karisma ya. Iya, naik karisma itu pas diganti itu. Oh, udah diganti. Pas diganti. Belum dimanin kembang. Nah, iya. Makanya. Apa sih? Tapi gue salah juga mau cerita dia banyak banget. Iya, sumpah. makanya kalau dibilang lucu mah banyak nih. Banyak. Ada juga nih ceritanya yang lucunya dulu nih di pasar Rebo Iya. kan sore-sore biasa lah habis main bola ya kan. Habis main bola ya kan. Dia gagayaan mau pamit, Oh, dia freestyle, kan, mau pamit, dia anak-anak. kan, mau pamit gitu kan biasa nih. Set, cuman dia gagayaan. Gue balik ya gitu kan. Cuman dia biasa lah juga Geber-geber gitu ya, ya. Geber-geber ya kan. Set meleset di ban belakang ya. Meleset ban belakang tes ya kan. Anak lagi duduk di balai nih. Panik dia panik anjir. Dia panik nih set muter kan akhirnya kan muter nih. Ya kan ya dia harus lurus ya kan. Iya, Dia ngepot jadi lah, muter ngepot ya. ngepot Iya, gitu. Ngepot tas ya kan. Dia panik. Kenceng banget itu anjing. Dia panik tak begini kan. Ya kakinya tuh gua udah nandain nih kaki ini pas kena nih kan. Tak gitu. Terus ya bukannya direm ya Oh, kan. malah ngegas aja. Ngegas terus ya. Biasa juga pembalap gitu. Dan itu kan di pasar Rebo kan ada tuh rumah ya kan. Itu rusak kencengnya ya kan. Gak bisa ngendali tabrak tembok anjir. Nabrak tembok. Gue bilang anjir. Bukan ini orang ngapain nih gayanya. Balik tinggal balik aja gitu kan. Gak bisa geber-geber. Gue bilang kualat juga lo gitu kan. Gue bilang nabrak tembok gitu kan. Deh kan. Udah nabrak tembok, akhirnya anak-anak nolongin kan gitu. Takutnya ini orang ngapa-ngapa gitu kan. Nabrak tembok kenceng banget anjir. Sore-sore nyari penyakit gitu kan. Tolongin cek. Tanyain lah ya kan. Tanyain tuh di situ ada gua Bonbon siapa lagi tuh. Banyak kan dah. Tanyain tuh lu ngapa kok? Ya itu lu kata dia, ya lu lihat sendiri lah, gua nabrak tembok Malah emosi. Ya, ditolongin lu, malah emosi gitu ya kan. Iya kan. Lagian lu gimana lu mau motor gua bilang gitu kan, santai aja lah gitu kan. Akhirnya dia bilang, akhirnya ya namanya anak-anak takut juga kan gitu kan. Apa lu gitu kan, tanyain. Lu kagak ngapa-ngapa kan? Kagak ya kan, dia kagak ngomong kagak sambil ngangkat celana nih. Sambil ngangkat celana dia kan tanya ya kan. Kagak, ayo bener lu coba letak kaki lu. Kagak ngapa-ngapa. Pas dilihat kakinya sini anjir, buset tempat pengusaha semua. Itu anak-anak pada ngangak anjir. Lu mau banget lu. Anjir, gue bilang. Dia mau kalau udah naik motor udah sadis Udah saksi lah ibaratnya, udah nggak kenal maut lah ibaratnya. Ibarat kata nih istilahnya udah pasrah sama mama yang kuasa lah kalau kata dia mah. Udah kayak di iklan, kayak komeng lah dia kalau bawa motor ya kan. Kayak di sini ini kejadian motor ya. Gue pernah nih cerita juga ada kejadian lucu. Jadi ini
rumah gua nih, lingkungan gua. Belum lama ada maling kan. Baru di situ satpam disuruh muter, ya kan, suruh RT. Terus gua lagi nongkrong nih sama gua, Eko, Bonbon sama anak, ya kan. Si Bonbon ke warung. Kebetulan motornya Bonbon doang tuh yang Astrea hitam, ya kan. Si Eko pengen jajan. Umpetin motornya, pengen umpetin tuh motor, ya kan. Sama Eko ke rumah kosong, yang dorong motor, iya pengen umpetin. Oke, satpam. Sangka maling. Emang udah sama aja lah, yo. Maling lu ya? Maling. Bukan. Gua temennya Rian gitu. Kalau nggak percaya tanya aja. Namang malu dikira maling, parah bener. Itu pengen dihantem lain. Bener lah kalau nggak bawa nama gua. Buset, digebukin kali diteriakin. Itu kata gua bawa motor ke rumah kosong gitu. Udah tahu kemarin kejadian ada maling di sini kan. Itu nekat bener kan. Kalau kayak gitu yang nyeritain dia mah nggak ada habisnya gitu. Nggak ada habisnya. Banyak banget sih emang kita cuman kalau menurut gua si Eko ini kalau untuk masalah percintaan sih ya memang kalau ke masih Bonbon sih rival banget. Rival ya, selalu saingan ya, yang kalau yang tahu. Setahu gue mah rival banget dah dia tuh berdua tuh. Ya biarpun 11-12 lah gitu kan si Eko masih Bonbon ini. Itu. Jadi dulu pernah gitu si Eko ini ngincer cewek ya. Ngincer cewek ada nih. Ya. Waktu SMP lah kita balik lagi nih ya kan ceritanya. Gitu kan. Ya dulu memang saingannya banyak nih. Jadi satu cewek ini demenin banyak nih. Ya kan. Primadona lah taruhlah ceweknya. Kan gitu. Cuman ya yang kita incar ini ceweknya ini punya temen kita juga gitu kan. Iya, cuma mau ditikung aja mau ditikung gitu kan, mau ditikung. Iya, mau ditikung. Cuman yang lain juga pada mau nikung juga gitu kan. Akhirnya saingan nih ya kan. Gua ya kan. Si Eko, Bonbon, satu lagi tuh temen gua ya kan, CS gua lah. Ya, cuma udah lama kan nongkrong si Peter nih, berempat. Si Peter. Ya, berempat. Ya kalau gue mah santai aja gitu kan, santai aja gue bilang gitu. Ya udah dah, duluan maju gitu kan. Duluan maju nih. Pertama si Peter maju kan, Peter maju deketin duluan. Kalau dulu mah begitu kita nih. Kalau dulu begitu gua kalau udah si cewek mah gitu kan, saingan dulu nih. Intinya biar si cewek ini yang milih gitu kan. Nah, akhirnya Peter maju nih. Maju deketin si ceweknya ini. Kagak, akhirnya kan ditolak. Ditolak dia gagal. Nah, udah akhirnya mundur ya kan. Mundur. Terus datang lagi. Maju lagi si Bonbon kan. Bonbon juga maju sama, ditolak juga. Ya udah nyerah kan. Akhirnya saingan nih gua sama si Eko nih. Gua tinggal pernah nih nih juga ya. Gua pernah sama si Eko nih saingan gitu kan. Akhirnya si Eko ngomong gini, udah lah gitu kan. Gua maju duluan dah. Siapa yang suruh maju? Jadi si Eko nyuruh gua nih, nyuruh gua maju duluan. Udah lah, lu duluan aja dah gitu kan. Dia maju ya kan, akhirnya dia maju. Ditolak juga nih. Akhirnya disisa gua nih. Dia bukannya support gitu kan, biar gua ini juga kan. Akhirnya gue bilang ya udah gue maju nih kan, berarti kan terakhir dong nih terakhir. Gue maju, dapet lah ya kan. Lu menang. Dapet ya kan. Gue dapet terus akhirnya si Eko denger nih, ya kan kagak seneng dia. Iya gue bingung gini, yang lainnya seneng gitu kan, dia mah kagak ya kan. Akhirnya dia minta, ini dah saingan lagi nih, tanding ulang lagi gimana lu ya? Udah kayak Ninja Warrior lu kan. Iya makanya gue bilang, mau saingan kayak gimana lagi, gue udah dapet gitu ya. Ya udah akhirnya kan gue bilang ini ya udah kalau mau ini nanti aja ya. Next time gue bilang gitu kan, next time kita saingan gitu kan. Akhirnya dari situ udah si Eko terus semenjak dari situ ketika lagi ngedeketin cewek nih dia nggak berani kalau ada saingannya gua gitu kan. Ya bukannya apa ya, kurang pede kali ya, kurang pede. Kalau menurut gua sih sebenarnya si Eko mah kalau untuk peluang dapet si cewek ini masih bisa gitu kan, karena lepas sendiri lah dari setelannya juga. Setelan paling oke dia nongkrong aja gitu bener kan. Udah kayak mau ke ini touring dia kayak mau touring dia. Ya cuma kan kalau menurut gua nih ya, sebagai temennya juga ya kan. Ya kalau untuk menurut gua si Eko di fashion oke ya kan, cuman kan dia penyampaiannya yang kita tahu kan, untuk bahasanya gitu kan. Terlalu banyak filosofi sih kalau Eko. Biasa anak senja, kebanyakan ngopi. Gitu ya kan. Nah kalau untuk si Bonbon juga menurut gua oke juga gitu kan. Dari setelan ya kan.
dari setelan oke gitu kan. Cuma kan kalau si Bonbon sama si Eko yang namanya 11-12 ya sama aja Satu gitu. guru satu ilmu Sama sih aja, menurut gua, makanya ya. kalau dibilang rival abadi ya rival Rival abadi. abadi dia, iya, susah kecuali soalnya perbedaannya nggak beda jauh nih gitu kan. Iya benar-benar. Jadi gimana ya? Ketika Bonbon dapet cewek, Eko nggak seneng gitu kan. Ketika Eko dapet cewek, Bonbon nggak seneng. Nah, iya, tapi dia tuh. seneng bersama gitu Iya, kan. makanya takutnya ya kan, takutnya itu. Tapi selalu sama-sama gitu kan. Iya, takutnya sama-sama nih berbarengan. Gitu kan. Akhirnya gitu. Cuman yang jeleknya si Eko ini kalau dalam saingan kadang ngeri juga nih. Makin mistis dia. Iya, itulah ya kan. Dia mau pakai kembah inilah, Bener, tapi hasilnya sama aja emang ya dia. kan? Emang dia juga Sama aja. pernah cerita sih, ini guru gua, ini mamaan gua, buset punya mama. Iya, makanya gue bilang, lu mau yang menurut lu kayak gini ya. Lu mau kayak gimana juga kalau dari sifat lu nya masih ke Anak-anakan lah ya, istilahnya. gitu kan. Percuma gitu kan, percuma. Karena ya, cewek nggak bakal nyaman kayak gitu kan. Iyalah, berarti banyak banget cerita dari Eko. Sebenarnya belum semua gue ceritain yang kejadian sama gua. Ya kan? Ada lagi sebenarnya rival Eko tuh ada lagi. Kayak misalnya kayak Cemong itu kalau ketemu tuh ngadu terus. Gua enggak tahu itu kodam apa itu. Jadi ngadu terus ya. Bener. Kayak Naruto sama Sasuke Iya, lah bener. gitu kan. Bener nggak bisa disatuin ya kan. Karena dia pernah tuh bikin video juga waktu dia. Gua nggak suka sama anak-anak lu. Pokoknya gua pengen gue yang minta maaf. Dia ngomong kayak gitu, entah saking emosinya jadi kebalik gitu kan. Harusnya kan pokoknya gue pengen anak-anakku minta maaf ke gue, ini gue pengen gue minta maaf ke anak-anakku gitu. Kayak gitu, gue bingung. Paksa jadinya ya. Buset. Ya, saking emosinya mungkin ya, jadi yang ngomong tuh Kodam bukan Eko. Jadi maksa dia. Oke ya, aduh, mungkin nanti di segmen berikutnya kita bakal ceritain tentang Eko lagi ya. Mungkin kita undang juga Eko sama Bonbonnya Nah, ya, iya. lebih seru ya kan. Makin asik dah tuh ya. Ya, di sini ya kita juga bukan nyeritain tentang aib atau gimana. Ini ya kejadian kita sama Eko dan ini hanya hiburan, bener kan? Ya. Bukan ingin ngejatuhin harga diri. Jadi atau gini, apapun. sebelum gua juga nyeritain pengalaman gua bersama Eko juga gua udah sering lah gitu kan. Udah sering juga nongkrong gitu ini ya. Jadi udah paham lah kita juga kalau ini cuma buat bercandaan Iya, aja gitu bener. kan, bercandaan bukan berarti kita ngebuka aib gitu kan. Pokoknya Eko juga kalau misalnya tahu nggak bakal marah. Iya. Pokoknya udah CS kental begini. Iya lah, pokoknya udah melilit banget dah gitu. Udah melilit banget dah. Udah. Iya. Oke, terima kasih nih Bang Lai ya kan. Nanti kita bakal temuin lagi di segmen berikutnya. Gue pengen nyatin sih kita orang nih bareng nih ya kan, kayak lu, gua, Bokep, Angkot sama Bonbon sama Eko tuh kayaknya lebih seru ya kan, kita ceritain pengalaman kita di SMP ya kan. Kayaknya jauh lebih seru sih. Terus ada Ekonya juga buat jadi Iya, jadi bener-bener kita kepancing kayak nih buatnya ya. kalau bisa biar baku hantam. Baku hantam. Antara si Eko sama Bonbon nih. Oke, terima kasih Bang Lai. Pokoknya Oke, siap, ikutin siap. terus podcast kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.